Oke, kali ini kita ngebahas beberapa ukuran kinerja proses bisnis internal. Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis value chain. Di sini, manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis dan harus diunggulkan perusahaan. Perbedaan perspektif bisnis internal antara pendekatan tradisional dan pendekatan balance scorecard adalah 1. Pendekatan tradisional berusaha untuk mengawasi dan memperbaiki proses bisnis yang sudah ada sekarang. Sebaliknya, balance scorecard melakukan pendekatan atau berusaha untuk mengenali semua proses yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan, meskipun proses-proses tersebut belum dilaksanakan. Yang kedua, dalam pendekatan tradisional, sistem pengukuran kinerja hanya dipusatkan pada bagaimana cara menyampaikan barang atau jasa. Sedangkan dalam pendekatan balance scorecard, proses inovasi dimasukkan dalam perspektif proses bisnis internal. Nah, Kaplan dan Norton membagi proses bisnis internal ke dalam inovasi, operasi, dan layanan purna jual. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya proses inovasi. Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian R&D, sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersialkan atau didasarkan pada kebutuhan pasar. Aktivitas R&D ini merupakan aktivitas penting dan menentukan kesuksesan perusahaan terutama untuk jangka panjang. Yang kedua, proses operasi. Proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, proses pembuatan produk. Yang kedua, proses penyampaian produk kepada pelanggan. Pengukuran kinerja yang terkait dalam proses operasi dikelompokkan pada waktu, kualitas, dan biasa. Nah, yang ketiga adalah proses pelayanan purna jual. Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahap ini, misalnya penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak, dan yang dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat mengukur apakah upayanya dalam pelayanan penjual ini telah memenuhi harapan pelanggan dengan menggunakan tolak ukur yang bersifat kualitas, biaya, dan waktu seperti yang dilakukan proses-proses operasi. Untuk siklus waktu perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan pelanggan diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan. Halo, masih semangat untuk materi selanjutnya kan? Materi selanjutnya yaitu konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Konsep biaya merupakan konsep terpenting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Adapun tujuannya yaitu memperoleh informasi biaya dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Semua pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor biaya yang disebut biaya relevan. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan kepada konsep different analysis for different purpose, yang berarti bahwa tujuan yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, differential cost atau biaya diferensial adalah biaya yang berbeda-beda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih. Kedua, traceable cost adalah biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Ketiga, opportunity cost atau biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya suatu alternatif tertentu. Yang keempat, incremental cost adalah biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output. Sebelum masuk materi berikutnya, perkenalkan nama saya Nabila. Nah, kalau teman-teman tadi udah ngebahas mengenai konsep biaya untuk mengambil keputusan, di sini saya akan membahas
membahas mengenai keputusan menerima atau menolak pesan khusus. Jangan sampai dilewatkan ya. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan khusus adalah pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler. Adapun pesanan reguler adalah pesanan yang harus menutupi seluruh biaya tetap yang terjadi dalam tahun anggaran. Dasar terjadinya pesanan khusus. Yang pertama, produknya identik atau sejenis. Yang kedua, kapasitas pabrik yang menganggur. Oleh karena itu, manajer perusahaan perlu mempertimbangkan mengenai biaya-biaya yang digunakan pada pesanan biasa. Apabila seluruh biaya tetap dalam setahun tercukupi oleh pesanan biasa, maka kapasitas produksi dan mesin-mesin belum seluruhnya digunakan. Untuk melayani adanya pesanan khusus, manajer dapat menerima harga jual di bawah harga jual normal, asalkan harga jual masih mampu menghasilkan tambahan laba. Apabila pesanan khusus tidak menimbulkan adanya pengeluaran biaya variabel dan sebaliknya harus mengeluarkan biaya tetap karena perusahaan beroperasi di atas kapasitas yang tersedia. Berarti harga jual pesanan khusus harus berada di atas biaya variabel dan ditambah dengan kenaikan biaya tetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. PT Barajaya, sebuah perusahaan yang menghasilkan peralatan ski air, telah diminta untuk langsung menjual 2.000 pasang sepatu ski air kepada toko penjual peralatan olahraga murah di Bandung dengan harga Rp100.000 per pasang. Perusahaan PT Barajaya tidak akan membubuhkan merek dagangnya untuk pesanan khusus ini. Oleh karena itu, PT Barajaya akan menjual sepatu ski air ini di bawah harga eceran normal. Kapasitas penuh untuk PT Barajaya adalah 25.000 pasang sepatu per tahun. Taksiran penjualan perusahaan tahun ini adalah sebanyak 24.000 pasang dengan harga jual Rp143.750 per pasang. Berikut ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk produksi sepasang sepatu. Yang pertama, ada biaya bahan baku sebesar Rp37.500 per pasang. BTKL sebesar Rp31.100 per pasang, dan BOP sebanyak 40% dan tetapnya 60% sebesar Rp34.450 per pasang. Sekarang terdapat alternatif tindakan yang mungkin dipertimbangkan di dalam suatu keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus sebanyak 2.000 pasang sepatu yang didasarkan pada asumsi bahwa pembeli pesanan khusus tidak akan menerima kurang dari 2.000 pasang. Alternatif tindakan mengharuskan adanya perluasan kapasitas produksi secara temporer dari tingkat kapasitas penuh sebanyak 25.000 pasang sepatu menjadi tingkat kapasitas produksi sebanyak 26.000 pasang setelah ditingkatkan. Berikut adalah penyelesaiannya. Terdapat dua tabel perhitungan, yaitu perhitungan jika pesanan khusus ditolak. Maka perhitungan pendapatan dan biaya produksi hanya sebesar kapasitas taksiran tahun berjalan. Sedangkan jika pesanan khusus diterima, maka seluruh pendapatan dan biaya produksi, baik taksiran dan pesanan khusus harus dihitung semua. Kemudian, terdapat tabel perhitungan perbedaan atau selisih pendapatan dan biaya produksi. Nah, dari penyelesaian yang terlampir pada tabel, dapat dilihat jika pesanan khusus masih akan menimbulkan laba untuk perusahaan. Kesimpulannya adalah, dari metode di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan yang diterima lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Maka, statement menerima pesanan khusus dapat dilaksanakan atau diterima. Materi selanjutnya yaitu keputusan untuk menghapus jenis produk atau departemen. Pada umumnya, pengambilan keputusan untuk meniadakan produk atau departemen timbul karena jenis produk atau departemen yang bersangkutan menderita kerugian secara terus-menerus. Dalam hal ini, manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial dalam pengambilan keputusan tersebut.
Selain itu, manajemen juga harus mempertimbangkan adanya biaya terhindarkan dan biaya tak terhindarkan. Berikut adalah contohnya. Di samping ini merupakan tabel PT ASIC terkait laba untuk produk yang dihasilkan, yaitu produk X, Y, dan W. Disimak tabelnya dulu ya. Nah, dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di antara 3 produk tersebut yang mendapatkan laba paling rendah yaitu produk W, di mana laba segmen yang didapatkan yaitu Rp6 juta. Karena ketiga produk tersebut menghasilkan laba, maka hal ini layak untuk dilanjutkan. Namun, dalam hal ini PT ASIC mempunyai pertimbangan, apakah akan mempertahankan atau menghentikan produk W. Nah, di samping ini, terdapat tabel perbandingan antara jika PT ASIC membuat produk W dan jika PT ASIC menghentikan produk W. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mempertahankan produk W, perusahaan lebih diuntungkan daripada menghentikan produk W.